Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Saya ingin melanjutkan diriku dari nafsuku. Ini bentuk kerendahan hati Nabi Yusuf yang mampu mengatasi hawa nafsunya ketika digoda oleh wanita tokoh dari Mesir. Inna nafsal amaratum bisu. Ada dua taukid di situ ya, Ustaz Joko ya. Inna nafsal amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu sungguh ya, amaratum bisu. Menyuruh kepada keburukan, asu, kejahatan, ya, kemungkaran. Illa ma rahima rabbi. Kecuali jika nafsu itu sudah diberi kasih sayang oleh Tuhan, oleh Allah. Karena apa? Karena inna rabbi ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi pilihan mereka yang tidak dapat kasih sayang Allah nafsunya itu kenceng banget itu melakukan tindakan yang sifatnya keburukan atau kejahatan. Misalnya apa? Misalnya seorang yang suka ngutil gitu ya. Itu lihat barang kelihatan gantung di saku orang gitu kan. Oh, nggak tahan dia, pengen set gitu aja. Ya, atau maling di malam hari, lagi keliling, lihat ada pagar, tidak terkunci itu dorongannya kuat sekali. Atau misalnya diajak ke kafe, lihat ada minuman alkohol gitu kan, mau minum, wah jangan ditawari 2 kali, itu cepat sekali gitu, ya cepat sekali. Juga dalam hal marah misalnya, dalam hal marah tersinggung sedikit, nggak ada sabar-sabarnya, sudah nggak ada sabar-sabarnya. Bahkan mungkin belum sampai tersinggung, sudah ada tanda-tanda tersinggung, sudah marah duluan. Kalau di jalan misalnya, dia yang mepet gitu ya, galakan dia daripada yang dipepet. Ya, jadi betul-betul jelek sekali lah, karakter itu jelek sekali. Ibaratnya itu seperti kuda liar baru keluar dari hutan, atau dari ketangkap di padang pasir. Kayak kuda liar, betul-betul susah dikendalikan, sulit sekali dikendalikan. Dan itu betul-betul seperti itulah nafsu kita sebetulnya. Illa ma rahima rabbi. Kecuali kalau dikasih sayangi oleh Allah. Jadi jamaah sekalian, kalau kita itu ngerasa gitu ya, kadang-kadang sudah mulai agak bagus itu, namanya nafsu lawwamah. Sudah mulai nyesel gitu ya. Aduh, ngapain tadi gue marah gitu ya. Aduh, ngapain tadi juga ikutan minum. Ada mulai nyesel-nyesel. Kadang nyesel yang baik, kadang nyesel yang buruk. Wah, ngapain juga tadi aku sodakoh, orangnya begitu, tahu begitu. Ya ada gitu-gitu ya, nafsu lawwamah itu begitu. Masih belum stabil ya, masih bolak-balik belum stabil. Kalau kita merasa nafsu kita itu kok jelek betul gitu ya, sadar saja udah bagus tuh. Ya, itu berarti sudah rohima robbi, gitu loh ya. Kita merasa nyesel, merasa sesek, merasa ampun deh, ngapain tadi marah-marah begitu, bikin malu sendiri aja. Itu nyesel begitu, rohima robbi. Allah telah memberikan kasih sayang padaku. Itu seperti itu. Apalagi kalau berubah, apalagi kalau mulai ya, aku biasanya kalau lagi digituin itu marah loh gitu. Alhamdulillah ya. Sekarang kok enggak ya? Hebat atau kalau itu udah bukan lagi itu masih bisu itu gitu. Kalau ngomong hebat ya. Karena apa? Enggak ada pengakuan. Wa ma ubari'u nafsi. Pengakuan dulu bahwa baik buruknya itu bukan di tangan kita kalau udah urusan qalbu, urusan nafsu. Ya. Jadi ini bentuk apa? Tertinggi ya. Ya, tertinggi ya. Saya kira godaan tertinggi itu ya godaan seorang wanita solehah ya. Gimana ya? Gimana enggak tertinggi? Dia bukan sekedar wanita cantik, dia seorang tokoh termuka di sebuah negeri, dia bahkan bisa mengalahkan suaminya, wibawanya, ya kan? Sudah ketahuan aja dia bisa ngundang orang-orang untuk datang ke rumahnya, bahkan gitu. Sudah ketahuan aja suaminya nggak bisa berbuat apa-apa terhadap dia, ternyata yang sobek sebagai bagian belakang gitu kan dari bajunya, toh dia ya nggak ditindak apapun oleh suaminya, nggak dihukum apapun, galakan dia daripada suaminya, kan gitu kan gitu tuh. Dia bisa menghadirkan wanita cantik Mesir hebat-hebat ya di sana memang wanitanya cantik. Siapa yang punya perasaan ada godaan yang lebih berat dari itu? Iya kan? Siapa yang punya perasaan seperti itu? Ada yang berani mengatakan, saya pernah digoda lebih hebat dari itu, dia berani mengatakan gitu. Hebat banget kalau ada yang bisa mengatakan seperti itu. Toh begitu dia bisa melewatinya. Toh bisa melewatinya nggak ngaku-ngaku. Alhamdulillah gitu ya, aku bisa. Walaupun pakai alhamdulillah, aku bisa menghadapi godaan. Enggak begitu juga. Wa ma ubari'u nafsi, inna nafsal la'amaratun bisu. Illa ma rahima rabbi. Itu di samping rendah hati juga pengakuan kebenaran, kenyataan faktualnya juga begitu. Kenyataan faktualnya begitu. Mengapa begitu? Karena apa? Karena Allah itu mengantarai antara kolbu dengan seseorang.
Ya, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu mengantarai antara yahulu bainal mar'i wa qalbi, seseorang dengan kolbunya. Ibarat orang mau masuk sebuah ruangan, itu ada penjaga pintunya itu persis sebesar pintunya. Nggak bisa kita nyoba-nyoba masuk, itu nggak bisa. Dijaga seperti itu. Kecuali kalau diizinkan penjaganya. Lah itu begitu juga. Kita nggak bakal bisa masuk ke kolbu kita kecuali atas izin Allah. Nggak bisa. Karena itu orang pengen kayak apapun dapat hidayah. Kalau nggak dikasih hidayah oleh Allah, ya nggak dapat saja. Nggak dapat. Ya. Sekalipun orang itu secara biologis dia berdekatan dengan ulama, bahkan dia seorang nabi, tidak jaminan dia kemudian akan menjadi alim. Contohnya siapa? Istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh. Itu nggak jaminan dekat secara biologis. Ya Abu Thalib lah gitu ya kan. Secara biologis sangat dekat loh. Secara biologis sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Saya kira dia juga pengen juga gitu ya menjadi orang yang beriman, gitu loh. Karena melihat betapa agungnya ponakannya gitu kan kehidupannya. Nggak bisa saja. Tapi orang yang sebadung apapun, ketika Allah kasih rohimnya, tahu-tahu dia grit gitu ya, bisa hijrah, bisa menjadi baik. Lah moga-moga kita tuh ngarep yang begitulah. Kalau kita ini masih aja kelakuan kita, moga-moga kita sadar. Mau baik itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena sekedar nekat kita. Tapi kalau Allah menghendaki, karena itu ya mulai sedikit-sedikit disyukuri, alhamdulillah, aku mulai sabar, ya Allah, baik banget. Kalau perlu sampai tersungkur nangis gitu loh. Ya, gitu. Kalau perlu sampai saking gembiranya, tunjukkan gembiranya. Karena Allah hanya akan menambahi sesuatu jika kita bersyukur. Itu rumusnya seperti itu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.